Dulu Soekarno menolak hal seperti ini, tapi kan beliau mampu membuktikan, yaitu dia menciptakan suatu event olahraga yang lebih besar. Nah, semoga kita dengan penolakan ini kita juga bisa menyelenggarakan event olahraga yang jauh lebih besar gitu loh. Ada suatu pembusukan di dalam sistem tatanan kita saat ini gitu loh. Ada yang tidak pas, dan itu bagian daripada rencana alam atau kinerja alam, bagaimana alam ingin memunculkan peradaban baru dengan tatanan baru. Kita tidak bisa menjadi benar dengan cara menyalahkan pihak lain. Ingat ini, kita tidak bisa menjadi benar dengan cara menyalahkan pihak lain. Kita tidak lalu menjadi menang dengan cara mengalahkan pihak lain. Kita semua harus kembali kepada semangat berbangsa dan bernegara kita. Salah satunya adalah gotong royong. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini kita akan melanjutkan tema-tema nggih. Lumayan jeda berapa hari ini nggih, karena memang nuwun sewu kesibukan yang luar biasa sehingga aku belum bisa rutin ya, karena kesibukan yang memang tidak bisa terhindarkan, kesibukan yang di sekitar Pati dan yang di luar kota gitu. Jadi belum memungkinkan untuk bisa syuting secara rutin ya. Ini aku kemarin sempat melihat beberapa tayangan ya di sosial media tentang peristiwa kegagalan kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ya. Jujur aku cukup tergelitik ini dengan kejadian itu ya. Aku cukup tergelitik, tapi aku tidak bermaksud untuk menyalahkan siapapun ya. Cuman tergelitik untuk istilahnya mengambil hikmah atau pembelajaran lah dari kejadian itu gitu loh. Ya, masing-masing pihak itu semuanya punya argumen, punya alasan, sehingga merasa benar gitu. Tetapi yang ingin aku katakanlah amati ya, ambil hikmah adalah begini. Kalau memang kita menolak, sekali lagi ini tidak bermaksud menyalahkan. Ketika kita ingin menolak aturan yang ada, lalu berkaca kepada kejadian masa lalu, mungkin ada sedikit perbedaan barangkali ya. Dulu Soekarno menolak hal seperti ini, tapi kan beliau mampu membuktikan, yaitu dia menciptakan suatu event olahraga yang lebih besar, yang besar juga gitu loh. Nah, semoga kita dengan penolakan ini kita juga bisa menyelenggarakan event olahraga yang jauh lebih besar gitu loh. Sehingga kita tidak terkucilkan, sehingga kita tidak tetap bisa memberikan suatu wadah kepada generasi, kepada mereka yang terlibat dalam urusan ini, punya wadah untuk tetap berkarya, berprestasi gitu loh.
Nah, kalau kita tidak mampu menjembatani itu, memberi wadah mereka, wah, ya tetap kita akan sangat menyayangkan ya para para generasi muda kita dan juga mereka-mereka yang terlibat di dalam hal ini itu pasti ibarat tumbuhan itu pertumbuhannya itu bisa terganggu gitu loh. Jadi itu ya, aku tidak bermaksud menyalahkan, tetapi kalau memang kita melakukan tindakan itu penolakan ya, semoga kita mampu menghasilkan suatu event olahraga yang jauh lebih besar dan mampu menjembatani prestasi atau karya dari semua pihak yang terlibat, khususnya para generasi muda sepak bola kita ya gitu loh. Itu yang ingin ku soroti ya. Yang kedua adalah begini. Di sini yang perlu kita lihat adalah bukan bermaksud menyalahkan, tetapi di sini ada ketidakselarasan atau adanya perbedaan komando. Beberapa pihak menolak, sementara pimpinan pusat itu malah justru menerima gitu loh. Nah, di sini kan ada perbedaan komando antara yang di pusat dengan daerah gitu loh. Ini tidak bermaksud menyalahkan, artinya masing-masing pihak punya argumentasi, punya alasan katanya gitu loh. Tetapi yang aku soroti adalah ada ketidaksatuan komando. Nah, bagiku hal seperti ini bisa mengganggu jalannya suatu sistem tatanan. Ini bisa mengganggu jalannya sistem tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan kita bisa kacau gitu loh. Nah itu sih. Jadi tidak bermaksud menyalahkan, tetapi kita perlu belajar bahwa ini ada ketidakselarasan atau adanya satu komando antara pusat dan daerah, itu ada perbedaan gitu loh. Sehingga bisa mengacaukan tujuan berbangsa dan bernegara kita atau sistem tatanan berbangsa dan bernegara kita jadi kacau gitu loh. Nah itu semoga kita bisa mengambil hikmah itu gitu loh. Tapi di atas segalanya, sebagaimana ciri khas Bunga Dharma ya, bahwa ya begitulah, adanya kejadian itu membuktikan bahwa alam sedang bekerja melalui tangan-tangan yang tak terlihat tapi bisa dirasakan dan diamati oleh mereka-mereka yang mungkin punya kepekaan yang cukup tinggi, bahwa ada suatu ketidakselarasan, ada suatu pembusukan di dalam sistem tatanan kita saat ini gitu loh. Ada yang tidak pas lah, ada yang tidak pas, dan itu bagian daripada rencana alam atau kinerja alam. Bagaimana alam ingin memunculkan peradaban baru dengan tatanan baru. Ingat ya, aku pasti selalu mengaitkan semua hal yang aku lihat, aku amati itu dengan adanya zaman baru dan tatanan baru. Panjenengan semoga mampu mengambil hikmah ini gitu loh, bahwa kejadian ini bagian dari proses alam yang sedang terjadi untuk tampilnya, terwujudnya peradaban baru dengan tatanan baru. Karena seperti yang aku bilang tadi, tatanan yang sekarang itu semacam terjadi kebusukan, semua saling menyandra, semuanya saling membenarkan keputusannya masing-masing, tapi ada ketidaksatuan komando dari pusat sampai ke daerah gitu loh. Dan itu menurutku tidak tepat untuk sistem tatanan berbangsa dan bernegara kita gitu loh. Tetapi ya itu tadi aku bilang, ini pun bagian daripada skenario alam untuk munculnya tatanan baru, peradaban baru. Di kejadian-kejadian yang lain, panjenengan pun pasti melihat juga ada semacam debat panas
perseteruan antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif. Itu pun menjadi tontonan yang panjenengan semua dapat lihat gitu loh. Di situ kita bisa secara rasa menghayati, mengamati bahwa saling menghujat dan saling berusaha merasa mereka lah yang paling benar gitu loh. Dan ini dipertontonkan secara vulgar kepada masyarakat gitu loh. Bagi mereka yang sudah mengenal rasa, ilmu rasa nggih, mungkin ini sesuatu yang katakanlah ya menurutku itu tidak pas secara rasa. Tapi bagi mereka yang masih sangat intelektual, masih berkutat kepada logika berpikir, ini menjadi tontonan yang menarik karena kita bisa menilai cara berpikir orang, cara berlogika orang, dan bagaimana cara berpikir orang bisa kita amati dari itu gitu loh. Ya monggo kersa jenengan pun bisa mengamati itu nggih. Tapi bagiku secara rasa itu menurutku tidak pas lah untuk ditampilkan, atau mereka menampilkan cara seperti itu menurutku itu tidak pas nggih. Dan itu sekali lagi itu pun bagian dari tangan-tangan alam, skenario alam untuk menunjukkan ada ketidakberesan, ada ketidakselarasan di dalam sistem tatanan berbangsa dan bernegara kita. Dan itu pun nanti akan menjadi catatan untuk munculnya peradaban baru dengan tatanan baru. Panjenengan amati itu. Panjenengan amati. Kita tidak bisa menjadi benar. Tolong dipahami nih ya. Kita tidak bisa menjadi benar dengan cara menyalahkan pihak lain. Ingat ini. Kita tidak bisa menjadi benar dengan cara menyalahkan pihak lain. Kita tidak lalu menjadi menang dengan cara mengalahkan pihak lain. Kita semua harus kembali kepada semangat berbangsa dan bernegara kita. Salah satunya adalah gotong royong. Sopan santun, unggah-ungguh, dan adab asor kalau orang Jawa bilang. Itu harus kita pakai. Ilmu rasa kita harus kita pakai saat ini. Tidak cukup melulu hanya logika, hanya pikiran saja. Karena semua nanti punya logikanya sendiri, merasa benar sendiri, saling menghujat. Sekali lagi, kita tidak lalu menjadi benar dengan cara menyalahkan pihak lain. Kita lalu tidak dianggap menang dengan cara mengalahkan pihak lain gitu. Lihatlah semangat itu ada sekali pada tontonan yang akhir-akhir ini kita lihat kok gitu loh. Dan itu menurutku itu tidak pas untuk tatanan rasa. Ya. Panjenengan semua monggo menilai sendiri. Seperti yang aku bilang tadi di awal, aku sangat tergelitik dengan kejadian-kejadian itu. Kebetulan pas aku melihatnya di sosial media gitu, dan aku kok tergelitik ya, sehingga aku menampilkan hal ini gitu loh. Bagiku ini adalah bagian daripada skenario alam untuk munculnya peradaban baru, tatanan baru. Dan ke depan nanti versi pertarungan, dalam tanda kutip ya, versi pertarungan atau versi konflik ini akan menemukan bentuk-bentuknya yang lain di bidang-bidang yang lain. Panjenengan perhatikan nanti perbedaan lalu menimbulkan konflik ini akan muncul berbagai macam bentuknya dalam bidang-bidang yang lain, dan itu akan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Panjenengan perhatikan nanti apa yang aku sampaikan ini pasti menjadi kenyataan gitu. Karena memang ini bagian daripada skenario alam untuk memunculkan tatanan baru, peradaban baru gitu. Panjenengan perhatikan aja nanti. Ini sesuatu yang aku katakan selama ini banyak kejadian yang nanti menggelitik, menggemaskan, tapi juga menyedihkan gitu loh. Dan masih banyak lagi nanti, masih banyak. Karena memang
Ya tahun 2023 2024 ada tahun krusial ketika karma-karma dipertemukan, baik karma pribadi, karma keluarga, karma wilayah, karma trah, lalu karma bangsa, karma negara. Itu akan bermunculan ya. Aku sudah menjelaskannya dalam video-videoku sebelumnya. Panjenengan semua dapat melihatnya dengan baik di channel Bunga Dharma niki nggih. Monggo silahkan dicek kembali gitu. Sekali lagi akan banyak pertunjukan suatu bentuk-bentuk konflik, suatu bentuk-bentuk ketidakharmonisan, ketidakselarasan yang nanti akan menunjukkan bahwa tatanan ini memang sudah waktunya untuk dilampaui dan dimunculkan tatanan baru, peradaban baru. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.